Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai inseminasi, kloning, bank sperma, dan juga bank asing. Saya, Indah Putri, akan membahas materi mengenai pengertian dari inseminasi, kloning, bank sperma, dan juga bank asing. Yang pertama yaitu pengertian dari inseminasi. Menurut istilah Inggris, artificial insemination, yang berarti inseminasi buatan. Dalam bahasa Arab juga disebut al-talqih al-sinai. Kedua etimologi ini dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai permainan buatan, pembuahan buatan, dan juga penghamilan buatan. Inseminasi ini ada dua. Yang pertama yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah upaya pembuatan terhadap wanita yang menginginkan kehamilan atau disebut dengan istilah bayi tabung. Selanjutnya yaitu inseminasi ilmiah. Inseminasi ilmiah yaitu pembuahan dengan cara berhubungan badan antara pria dan juga wanita. Yang kedua yaitu pengertian cloning. Proses memperoleh keturunan atau reproduksi organisme dengan menggantikan inti sel dari sel telur, inti sel ataupun organisme lainnya. Yang ketiga yaitu pengertian dari bank sperma. Adalah pengambilan sperma dari donor yang kemudian dibekukan dan juga disimpan dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Tujuan dari bank sperma ini yaitu untuk mempertahankan garis keturunan dari keluarga. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengertian dari bank ASI. Bank ASI ini merupakan tempat penyimpanan atau penyaluran ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri kepada bayinya. ASI biasanya disimpan di dalam plastik wadah yang didinginkan di dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi yang kedua yaitu tentang praktik inseminasi, cloning, bank sperma, dan bank ASI. Yang pertama, praktik inseminasi. Upaya inseminasi buatan dibolehkan dalam agama Islam manakala perpaduan sperma dan ovum itu bersumber dari suami istri yang sah. Dengan cara yang pertama, merangsang ovum dengan cara memberikan hormon gonadotropin dalam dosis rendah, memantau folikel ovarium secara berkala setelah ovarium dirangsang. Yang ketiga, menginduksi ovulasi dengan suntikan HCG ketika minimal satu folikel sudah berukuran optimal. Menyiapkan sperma yang disimpan di dalam wadah. Sperma dicuci secara khusus untuk menghindari kontraksi uterus dan meningkatkan peluang pembuahan ovum oleh sperma di dalam rahim. Melakukan inseminasi ketika wanita sedang berovulasi, yakni mendapatkan sampel sperma di area tertentu di reproduksi wanita melalui kunum. Selanjutnya yang terakhir, memberikan progesteron melalui vagina untuk meningkatkan kemungkinan implantasi embrio. Yang kedua, praktik cloning. Cloning dilakukan dengan mengambil inti sel, nucleus of cells dari wanita lain atau pendonor sel telur yang kemudian ditanamkan ke dalam ovum wanita kandid yang nukleusnya telah dikosongkan. Yang ketiga, bank sperma. Fasilitas yang untuk mengumpulkan, membekukan, dan menyimpan sperma manusia. Sperma yang disimpan di bank sperma disumbangkan oleh pria yang digunakan untuk pasangan yang mencari donor sperma untuk inseminasi buatan atau untuk program bayi tabung. Selanjutnya, bank ASI. Praktik bank ASI dengan cara mengumpulkan, meneliti, mengelola, dan menyumbangkan ASI. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi yang kedua yaitu tentang praktik inseminasi, cloning, bank sperma, dan bank ASI. Yang pertama, praktik inseminasi. Upaya inseminasi buatan dibolehkan dalam agama Islam manakala perpaduan sperma dan ovum itu bersumber dari suami istri yang sah. Dengan cara yang pertama, merangsang ovum dengan cara memberikan hormon gonadotropin dalam dosis rendah, memantau folikel ovarium secara berkala setelah ovarium dirangsang. Yang ketiga, menginduksi ovulasi dengan suntikan HCG ketika minimal satu folikel sudah berukuran optimal. Menyiapkan sperma yang disimpan di dalam wadah. Sperma dicuci secara khusus untuk menghindari kontraksi uterus dan meningkatkan peluang pembuahan ovum oleh sperma di dalam rahim. Melakukan inseminasi ketika wanita sedang berovulasi, yakni mendapatkan sampel sperma di area tertentu di reproduksi wanita melalui kunum. Selanjutnya yang terakhir, memberikan progesteron melalui vagina untuk meningkatkan kemungkinan implantasi embrio. Yang kedua, praktik cloning.
Cloning dilakukan dengan mengambil inti sel, nucleus of cells dari wanita lain atau pendonor sel telur yang kemudian ditanamkan ke dalam ovum wanita kandid yang nukleusnya telah dikosongkan. Yang ketiga, bank sperma. Fasilitas yang untuk mengumpulkan, membekukan, dan menyimpan sperma manusia. Sperma yang disimpan di bank sperma disumbangkan oleh pria yang digunakan untuk pasangan yang mencari donor sperma untuk inseminasi buatan atau untuk program bayi tabung. Selanjutnya, bank ASI. Praktik bank ASI dengan cara mengumpulkan, meneliti, mengelola, dan menyumbangkan ASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helma Gusnita, NIM 1830401058. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan hukum Islam tentang inseminasi, cloning, bank sperma, dan bank ASI. 1. Pandangan hukum Islam tentang inseminasi. Hukum inseminasi buatan menurut pendapat ulama, apabila sperma dari suami sendiri dan ovum dari istri sendiri kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, asal keadaan suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami suami istri tidak berhasil memperoleh anak, dibolehkan dengan mengacu pada kaidah hukum Islam, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Yang kedua, pandangan hukum Islam tentang cloning. Cloning yang diterapkan pada manusia menjadi permasalahan yang sangat kontemporer saat ini karena banyak sekali perdebatan para ulama Islam dan dalil Al-Quran yang menentang sistem cloning pada manusia. Hal itu dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 5. Selanjutnya, pandangan hukum Islam tentang bank sperma. Berdasarkan pengalaman yang kita tahu, yang namanya bank adalah mengumpulkan dan ditabung apabila berupa uang, tetapi dalam hal ini berbeda. Yang dikumpulkan bukan lagi uang, tetapi sperma dari pendonor sebanyak mungkin. Yang perlu dinyatakan untuk menentukan hukum pertama adalah tahapnya. Said Sabiq mengatakan bahwa Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah menghukumi haram. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Allah memerintahkan menjaga kemaluan dan segala keadaan kecuali kepada istri dan budak yang dimiliki. Namun Hanabilah berpendapat bahwa onani memang haram, tetapi kalau karena takut zina maka hukumnya menjadi wajib. Sesuai dengan kaidah usul, itu mengambil yang lebih ringan dari suatu kemudaratan adalah wajib. Selanjutnya adalah pandangan hukum Islam tentang bank ASI. Di Indonesia, persoalan bank ASI pun telah mendapatkan tanggapan oleh MUI, dan dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia bertepatan pada tahun 2010, MUI mengeluarkan fatwa tentang bank ASI bahwa hukumnya adalah boleh. Poin selanjutnya yaitu dampak serta hikmah dari inseminasi, cloning, bank ASI, dan bank sperma. 1. Inseminasi. Dampak yang ditimbulkan dari inseminasi yaitu pencampuran nasab. Yang kedua, bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam. Yang ketiga, inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi. Yang keempat, kehadiran anak inseminasi buatan menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga. Adapun manfaatnya yaitu agar cepat hamil atau memiliki anak dan membantu kondisi ketidaksuburan tertentu. Yang kedua, cloning. Adapun dampak dari cloning yaitu hasil cloning manusia tidak dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, dapat mempengaruhi tatanan moral tentang keesaan Allah, merusak peradaban manusia, memperlakukan manusia sebagai objek, dan jika cloning dilakukan, manusia seolah seperti barang mekanis yang bisa dicetak semaunya oleh pemilik modal. Manfaat dari cloning yaitu cloning manusia memungkinkan banyak pasangan tidak subur untuk mendapatkan anak. Organ manusia dapat dikloning secara selektif dan dimanfaatkan. Selanjutnya, bank sperma. Adapun dampak dari bank sperma, yang pertama, ketidakjelasan genetik. Salah satu risiko yang paling umum terjadi ketika menerima donor sperma adalah riwayat genetik yang tidak jelas. Selanjutnya, keturunan yang cacat. Meski kebanyakan bank sperma memiliki prosedur ketat dan persyaratan yang tinggi untuk menerima calon pendonor, bukan tidak mungkin jika ada beberapa di antaranya yang cacat atau memiliki sperma yang buruk. Hal ini berpotensi membuat keturunan yang dihasilkan dari donor sperma melahirkan cacat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.